sinematografi makanannya sih. Terus juga angle-angle yang dipakai untuk apa bisa dibilang montage, mungkin ya montage masaknya itu gue suka banget sih, kayak motong masak-masaknya, ngasih bumbu, itu keren sih semua menurut gue. Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Faris. Dan kali ini gue akan mereview Rahasia Rasa karya dari Hanung Bramantyo. Ini bercerita tentang seorang chef di restoran bintang 5 yang penggambarannya egonya tinggi, suka marah-marah, pokoknya mirip Gordon Ramsay dah sama Chef Juna gitu. Yang galak-galak, tapi dia punya trauma sama rempah atau bumbu masakan Indonesia. Jadi dia kalau nyium atau bahkan ngerasain gitu di makanannya, dia bisa mual-mual bro, bisa ngamuk dia. Terus satu ketika dia bisa dibilang diselingkuhi gitu sama pacarnya, dia kecelakaan lah. Setelah kecelakaan di rumah sakit, tiba-tiba dia tidak bisa merasakan makanan guys. Jadi indera pengecapnya benar-benar hilang lah. Disitulah akhirnya dia melakukan sebuah perjalanan untuk mengembalikan indera pengecapnya dia guys, agar bisa merasakan makanan-makanan lagi. Karena seminggu setelah itu dia harus taste food gitulah, untuk diinvest buat bikin restoran di Italia sama bosnya. Akhirnya untuk mengembalikan indera pengecapnya, dia disarankan untuk menyelesaikan trauma masa kecilnya, untuk kembali di desanya dia tinggal dulu sebelum dia di-adopt sama orang tuanya di Italia dan pindah ke Jakarta. Jadi dia sebelumnya tinggal di desa di Malang kalau nggak salah, seinget gue ya, tinggal sama Mbah Wongso dan sahabat kecilnya si Tika, perempuan gitu. Pas dia datang ke sana, si Tikanya udah kesel lah sama dia katanya, soalnya dia udah sombong gitu guys. Dia sudah melupakan desanya, tempat dimana dia dulu belajar masak, tinggal di sana gitu, bisa menjadi chef seperti sekarang. Tapi ketika si Tika ngeliat dia di podcast gitu, dia bilangnya dia dari kecil di Jakarta gitu, terus ke Italia, terus balik lagi ke Jakarta. Dia melupakan masa kecilnya bersama Tika sama Mbah Wongso gitu, dan dia kesel lah di situ. Nah di situ sambil mengembalikan indera pengecapnya, dia kerennya ada konspirasinya sih tentang buku resep Mustika Rasa yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno ya, untuk mengumpulkan seluruh resep-resep masakan Indonesia. Gue juga baru tahu ada begituan dari film ini gitu. Dan di sini film ini dijadikan sebuah konspirasi gitu. Dijadikan historical fiction. Ada plotnya sendiri sih Mustika Rasa itu. Dan menurut gue oke sih, kombinasi yang sangat unik gitu ya. Meskipun secara eksekusinya sebenarnya kalau dipisahkan satu persatu gitu, dari segi drama, dari segi romance, dari segi kulineri, dari segi konspirasi, di eksekusinya bagus. Tapi ketika dijadikan satu, gue nggak tahu sih. Kita akan bahas gitu sih bersama. Jadi gue mulai di awal dulu dengan dramanya. Gue suka sih dramanya, unik menurut gue. Kayak lu kehilangan indera untuk merasakan, indera pengecap gitu, terus harus balik untuk mengembalikan indera itu dan deal dengan masa lalu lu, trauma lu, dan kembali ke desa, kembali ke orang-orang yang lu kenal di masa kecil. Itu menurut gue oke sih, plotnya sangat-sangat oke gitu. Terus desa di sana juga flashback gitu, gue inget ke eyang gue sih anjir, ngeliat ketemu sama Mbah Wongso gitu segala macam, itu keren sih. Tapi ya karena dengan plotnya yang banyak, subplotnya juga yang banyak, itu jadi beberapa momen terasa penyelesaiannya begitu cepat menurut gue ya. Kayak kembalinya indera pengecapnya dia itu terlalu cepat. Mau mengembalikan indera pengecap satu. Terus ada drama dia dengan Tika, itu subplot juga. Terus juga ada Mustika Rasa, konspirasinya, itu plotnya juga. Jadi karena plotnya sangat banyak, dia harus menyelesaikan masalahnya dengan cepat gitu. Dan rasanya terlalu mudah gitu, jadi terasa terlalu mudah. Mungkin itu sih salah satu concern terbesar dari film ini. Tapi kalau dari segi kayak acting gitu, itu dapet sih menurut gue. Kayak beberapa momen, apalagi kayak chemistry Jerome Kurnia sebagai Resa sama kayak Nadia Arina sebagai Tika sama Yati Surahman sebagai Mbah Wongso, itu dapet banget sih menurut gue. Beberapa momen mereka bertiga yang mengingat masa lalu, yang saling kangen, itu menurut gue dapet banget emosinya di situ sih. Bikin berkaca-kaca lah guys, kalau kalian punya teman masa kecil atau punya eyang dulu yang tinggal di kampung gitu, itu kangen banget sih rasanya. Terus juga yang keren juga menurut gue adalah bisa dibilang ya, sinematografi makanannya sih keren aja. Gue suka sih ngeliat di sini, bagus banget, dieksekut dengan sangat baik gitu ya. Hanung Bramantyo juga nge-hire food stylist, jadi makanannya
kelihatan sangat-sangat indah gitu di kamera. Terus juga angle-angle yang dipakai untuk apa bisa dibilang montage, mungkin ya, montage masaknya itu gue suka banget sih, kayak motong masak-masaknya, ngasih bumbu, itu keren sih semua menurut gue. Apa yang bisa dibilang satisfying, terus juga bikin kita lapar juga pas nonton, bro. Itu kerennya di situ sih. Terus mungkin kalau bahas yang balik lagi concern kayak tadi, plotnya itu yang menurut gue masalah yang cukup besar di film ini. Perubahan tema yang cukup 180 derajat sih bisa dibilang ya. Kayak lu dari drama yang simple, menurut gue drama yang simple banget, lu pulang ke rumah untuk deal dengan trauma gitu, terus ketemu dengan orang-orang yang lu sayangi zaman dulu, tiba-tiba berubah 180 derajat ketika dia diberikan beban tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi mustika rasa gitu, yang dicari oleh orang-orang yang berbahaya juga untuk menguasai si mustika rasa itu. Berubah jadi film konspirasi, film apa lagi ya, action bisa dibilang mungkin, karena ada baku tembaknya juga. Dan gue rada bingung juga sih apakah gue suka dengan perubahan itu atau tidak gitu. Mungkin dalam satu sisi gue melihat itu sebagai twist yang unik dalam sebuah film gitu, tapi dalam satu sisi juga gue melihat perubahannya sangat drastis dan gue bingung gue harus suka atau enggak, karena gue udah suka sama drama yang simple di awal itu loh, yang menurut gue sangat simple, itu bikin kita relate dan menyentuh gitu. Tapi ketika diputar balik menjadi konspirasi, kerelatableannya cukup memudar gitu menurut gue sih. Jadi gue rada bingung tuh guys, gue nggak tahu. Mungkin kalian bisa bantu di kolom komentar gitu, apa kalian suka atau nggak suka dengan perubahan drastis 180 derajat. Meskipun bagusnya adalah mustika rasa udah dimention dari awal filmnya itu. Jadi nggak kaget ketika film ini berubah menjadi fokusnya ke mustika rasa gitu, karena di awal sudah di-tease, sudah dikasih foreshadowing, dan sudah dikasih ya gambaran lah plotnya akan berkutat di mustika rasanya gitu. Ya itu sih, ada twistnya begitu. Terus juga mungkin twistnya lumayan bisa ketebak juga, kayak jalan ceritanya mau arahnya kemana gitu, siapa, kalian akan tahu gitulah. Kalian nggak akan kaget sih menurut gue kayaknya kalau kalian sudah sering nonton film-film plot twist, karena mungkin juga ditanamkan dengan baik sih sama Hanung Bramantyo, kayak dari awal sudah ditanamkan dengan baik tis-tisnya gitu. Kalau dia ini siapa, nah di ending akan dijelaskan juga. Itu sih menurut gue. Mungkin kalian bisa komen di bawah lagi, karena gue cukup bingung apakah gue suka apa enggak ya dengan twistnya gitu ya. Menurut gue itu aja sih. Tapi overall unik banget sih. Ini film yang unik. Mungkin kalau kalian yang sering protes gitu, Indonesia kebanyakan horor, yang lain kayak, nah ini jawabannya guys. Rahasia rasa unik banget, mengkombinasikan makanan, drama, dan juga konspirasi gitu. Meskipun ya balik lagi yang tadi gue bilang, bingung juga untuk menanggapi perubahan tema yang sangat drastis, tapi menurut gue ini fresh banget sih dari film-film Indonesia lainnya, bener-bener unik. Dan ada beberapa momen yang bikin, mungkin satu lagi, ini gue ya, kritik dari gue yang gue lupa untuk sampaikan adalah banyaknya kebetulan di film ini guys. Jadi apa ya, mungkin untuk jalan pintas untuk biar plotnya maju terus gitu ya, banyak kebetulan yang menurut gue rada aneh aja sih, kayak pas banget gitu loh. Pas banget si Resa ini kan pulang kampung, nih gue kasih contoh aja ya. Resa pulang kampung, ketemu Tika, terus dia bilang, aku ingin ketemu Mbah Wongso, pengen ngomong sama Mbah Wongso. Tiba-tiba Tika dapet telepon, apa? Mbah Wongso baik-baik aja nggak? Terus tiba-tiba Mbah Wongso sakit. Terus pas datang ke sana, kebetulan sekali si Resanya lagi pulang kampung, Mbah Wongso tiba-tiba kayak ngelindur gitu, atau kayak apa, lagi sakit. Terus ngomong di dalam tidurnya kayak, aku pengen ketemu sama Roso, itu namanya dia sebelum ganti nama kan, aku pengen ketemu Roso gitu-gitu. Pas banget dia lagi pulang kampung gitu. Ya banyak kebetulan-kebetulan yang demi majunya plot itu terjadi gitu. Ada beberapa contoh lainnya sih, tapi kalian nonton sendiri aja lah itu. Itulah pokoknya, tapi intinya bagus, gue suka karena keunikannya dan keberaniannya untuk mengkombinasikan 3 tema tadi. Jadi gue apresiasi. Terus juga secara visual mantep banget, memanjakan. Jadi kalian langsung nontonnya di bioskop. Kalian komen juga di bawah kalau kalian sudah nonton, menurut kalian seperti apa filmnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.